مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ala bisyahri wa yasirri amri wa ahlul taqwa wa dari beliau subhanahu wa ta'ala tanpa salawat dan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala, kita setiap syukur hari Minggu alhamdulillah kita lagi mudah-mudahan kita semua yang berhasil dapat dijaga oleh Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan yang saya bahas tadi, kita baca Fatihah buat orang tua kita, saudara kita yang sudah tahu kita, sekaligus wakil pada masjid. Mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya segala kehilafan yang salah, juga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan buat bahan kasih siap almarhum mengarungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kemarin menjelaskan yaitu al-wudu semuanya. Sekarang lanjutannya puasa jami'ah lagi. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Niat dibacanya atau diungkapkannya di waktu membasuh muka. Sambil membasuh muka kita niat nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhonillahi ta'ala. Niat yang berwudu menghilangkan hadas kecil fardu kemaksudaan. Itu dibacanya di waktu basuh muka, bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Baru nyuci tangan dan nawaitu bukan. Jadi di waktu membasuh muka. Cuma di basuh tangan itu sunnah, bukan rukun. Tapi di sunnah itu basuh tangan itu kita harus lakukan. Perpahamanan besar banget. Dan ada doanya di waktu cuci tangan. Allah
pekerjaan ini dengan sampai mengerjakan yang dilarang Allah. Bila mana kali-kali ada yang pekerjaan tangan yang dilarang atau mendobrak larangan Allah, ampuni ya Allah. Minimal itu atau minimal baca syahadat di waktu membasuh tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dapat dua yang tadi. Yang kedua, jadi berada di surat itu umur. Ada banyak Allahumma ala wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Untuk selalu baca zikir kepada Kamu selalu menyukuri nikmat-nikmat daripada baca alhamdulillah. Kamu seakan-akan tidak bisa mengatakan yang tidak bagus, yaitu astagfirullah. Jadi selalu istighfar, bersyukur, tahmid, la ilaha illallah. Nah, baru buka. Nah, itu ruku. Termasuk buka sambil lihat itu awal ruku juga ada sih seperti fardu. Batas-batasnya sampai mana yang harus kita dimasuk dari atasnya min mana binti syari rosi. Jadi permukaan pertama yaitu tubuhnya rambut. Wahyu ini tadi yang butuh mereka asnan syukran. Ujungnya lebar jadi yang tempat jadinya tiga sebelah bawah. Nah, lebarnya yang tapi muka rumah di takwali wa rumah di guluni jadi kopi. Jadi pasal sana nyawa itu wujudlah dirok ada seperti patun. Itu berapa kali sudah. Yang kedua dan ketiga ada sunnah doa khusus Allahumma bayyid wajhi yawma tajwadu wujuh wa taswadu wujuh. Itu yang masuk yang kedua. Yang pertama bacanya, yang kedua ketika baca doa Allahumma bayyid wajhi yawma tajwadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, waktu berterangnya wajah dan gelapnya wajah. Entah di akhirat itu terbuka orang yang suka wudhu itu dan orang yang tidak wudhu beda. Kalau yang suka wudhu berarti terang. Oh, dia terang. Sudah kelihatan. Maksudnya wudhu beberapa kali sehari. Yang tidak wudhu itu sudah sesuatu wudhu jadi gelap. Kelihatan bukan juga kelihatan Indonesia. Nah itu doa-doanya. Wa'andana Allah lagi sa'rul qawibun awasifun wajah bagi so'ul mahi ilahi ma'abasyarati allati ketika di wajah terdapat bulu yang tipis atau lebat, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang di bawah. Jadi misalnya kalau wajah itu lebat bulunya, ada bulunya, tetap harus kena air. Tapi harus nyampe kulit. Bila mana ada mungkin ada kalau misalkan ada banyak
wudhunya itu harus air wudhu itu harus nyampe ke kulit. Wa'amaliyah kurrojuli atas sifat biharam yarok al-mu'ototu kasorotaha min hilaliha fayati gosudoniha. Sedangkan untuk jenggot laki-laki yang lebat dengan gambaran orang yang diazab bicara tidak bisa melihat kulitnya, itu termasuk lebat jamatnya. Nah, itu gak usah nyampe kulitnya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan orang yang dibawa bicara dengan melihat kulitnya, berarti jenggotnya jarang. Nah, itu harus ada nyampe kulitnya. Nah, binilabi khofifati wahia mayaro okotoku pasal apa yajibu isolumati di basyariha. Beda jenggotnya yang tipis jarang, misalnya ada 3 punya jenggot 3 biji di hidung ada ya. Nah, kalau jarang itu harus wajib nyampenya air ke kulit. Itu buat laki-laki. Kalau tebal nggak bisa melihat orang yang di depannya, kalau kelihatan kulitnya nggak usah tutup pelan. Tapi kalau jarang, maka air itu harus nyampe. Wajib bilang pilih yatim rohati wahumsa banyak ibu suami bahasa tinggalnya walau asupan. Dan berbeda lagi dengan jenggotnya perempuan. Oh, ada juga perempuan jenggot. Dan unsa itu orang yang memiliki 2 kelamin, itu unsa namanya. Saya kalau kadang-kadang bilang cok gitu ya. Maka wajib mengalirkan air ke bagian kulit yang berada di balik jenggot tersebut. Nah, kalau perempuan itu ada jenggotnya atau besar, walaupun jenggotnya tebal, maka air itu harus nyampe ke kulit. Ya, ada sama laki-laki. Walaupun dalam muslim wajib diposisi di narasi warokobati wamata tadakun. Di samping membasuh seluruh wajah, juga harus membasuh sebagian dari kepala. Nah, jadi membasuh sebagian kepala, harus membasuh sebagian dari kepala, leher dan anggota di bawah jenggot. Nah, jadi gini ya, pas di sini, harusnya bisa di leher bisa kena air. Masa itu bosku jaga itu. Nah, pada waktu yang ketiga, antara beda tarbu sama rukun itu bedanya. Kalau tarbu itu bisa bisa nggak usah bertutur, kalau rukun harus bertutur langsung. Kalau tarbu bisa berhenti dulu. Contohnya gini, kita waktu membuat habis buka air kering, nah bisa berhenti pindah ke tempat air itu 40 ya. Kalau itu nggak bisa, itu sholat ini kata dia harus suruh berhenti dulu, nggak bisa. Ya, bedanya terus 40. Wajah itu berpunya dari hilang dirpakwan. Baru yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Yang tangan. Wajah yang pun lahu
mirfaqani umumiro kodruhuma. Jika seorang tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kira keberadaan siku. Kalau misalkan tangannya nggak segini, ada sikunya. Nah, itu perkiraan aja lebihnya. Tangan kan, itu kayak terus itu di sini. Dua ya, yang pertama wajib apa? Oh iya, jangan dipakai itu palsu. Kalau kayak udah bulu baru dipakai. Kalau tangannya cuma segini, itu perkiraan aja. Nah, jadi sikunya tidak segini, perkiraan aja. Itu yang pertama. Yang ada dalam khusus. Kalau maaf ini kita diam ini wahasini bisa bayar siro ya Allah, berilah kitabku pakai tangan, terima tangan kananku, dan perhisaban yang gampang. Tapi kita dibagi kita buku catatan amal. Oh, setiap hari ada catatan kali buku itu setahun sekali gitu kan, ada diskusawan untuk pengertian guru. Itu dibagiin. Ada yang menerima pakai tangan kanan, ada yang menerima dikasih sebelah pakai tangan kiri, ada yang dari belakang. Nah, kita semua yang orang yang akan bahagia atau yang selamat itu pakai tangan. Ada lagi Allahumma atini kitabi biyahu wa asini hisaban yasir. Ya Allah, berilah buku pakai tangan kananku dan berilah hisaban yang enteng. Yang bisa dua itu baca syahadat aja. Syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampuni pekerjaan tak saya sampai kena nyubit anak gitu ya. Itu lempar puji awalnya kalau itu bacaan gitu. Dinawatu tangan kiri Allahumma la ta'tini kitabi bisimati walakin waro'uh. Ya Allah, janganlah buku dikasih sebelah kiri, jangan apalagi dari belakang. Gak apa itu bahasa saya. Tuh kan kita sambil ngobrol, ngobrol, intinya nggak boleh makruh. Yang wudhu sambil tegak di sini. Besok kemana ya? Pergi enggak? Kerja ngobrol juga mulutnya ngomong kemana? Jangan makruh. Terus sambil ngobrol. Ya, berpikir kan harus tahu berpikir. Ya. Ibadah menghadapi Allah. Wajib kullu alaihi min sya'rin wa si'atin wa usmin jadidatin kama sa'al qabiliyatain. Iyadain. Wajib membasuh barang yang ada di dua tangan. Sir'an itu daging jadi misalnya, atau kasuin jadi atau misalkan intinya apa namanya, ada tambahan gitu kan, biasanya dimana ada 6, apa ya tambahan itu jadinya tambahan, jadinya ada 6, nggak usah usaha 5 aja, nggak usah jadi harus atau harus yang itu daging mobil sini harus masuk atau apa rambut bulu itu wajib. Wajib disarin wasiatin wa asbuin jadatin apa sakapun dia wajib
tertipu pilih alama alati dakaroh diantikuri walau nasihat tiba yakni. Batu yang keenam adalah tertib di dalam melaksanakan wudu sesuai dengan cara yang telah dianjurkan di dalam urutan wudu. Pertamanya 2 membasuh muka, 3 tangan, 4 kepala, 5 kaki, 6 kaki. Nah, di kaki ini, kaki kita usah disertai. Nah, kami tidak bertanya ada buahnya. Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tanzilu bihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkan kakiku ala sirati di atas jembatan, jangan sampai dipeleset. Selangkah 2 selangkah 2 langkah udah jebol jatuh. Sampai surga itu ada jembatan. Nah, disuruh juga ada jembatan, ada kalau 10 langkah jatuh. Yang saya 2 langkah lagi itu ke pintu surga jatuh. Nah, kita memohon pada Allah, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tanzilu bihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kakiku jangan sampai dipeleset dari siratal mustaqim. Kapan itu aja kan sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Tuh, itu kaki. Yang sabar ngobrol, gitu, mau ibadah. Alhamdulillah kita sekarang yang Ramadan itu kan 3, jadi 133 pasal. Jadi susul kalau 10 yang pertama rahman, yang kedua maghfirah, yang ketiga itu minana. 10 hari jadi kita pertama. Kedua 10 hari makanya kasih Allah. Naik kapal yang kedua 11-12 masih kuat sampai 20 alhamdulillah dapat maghfirah. Apa maghfirah itu ampunan dari Allah. Nah, sekarang kapal yang ketiga ini yang harus kuat ini gitu. 21, 23 sampai 30. Ambalan itu minana hati bebaskan dari neraka. Amin ya Allah. Alhamdulillah itu kabar kita bersifat mudah-mudahan puasa kita. Para hadirin kaum muslimin, kanjeng Nabi dia sekolah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismu Abdurrahman Sakhr. Jadi hadis yang terima dari Abu Hurairah. Salasul munjiyatu wa salasul muhlikatu wa salasul darajatun wa salasul kafaratun. Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah di sabda 3 perkara yang menyelamatkan. Munjiyatun muhlisatun li sohibiha minal adab. Yang 3 perkara itu bisa menyelamatkan dari adab buat orang yang bisa melaksanakan. Dan Saudi yang mudah kita termasuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga yang muhikat itu merusak. Lihat hati itu orang yang mengerjakan. Kalau kita mengerjakan 3 perkara itu silakan ayat. Wasalah darajat 3 mengangkat derajat mana hidup di akhirat, di akhirat juga mendapat 3 derajat. Wasalah sunnah liduluhi aminha, yang 3 perkara itu jadi kebarat, jadi ampunan dosa buat orang yang kerja. Amalun jiyatun fahasiyatullahi ta'ala bisiri wa alaniya. Udiman siru li'ana takwa Allah bi a'la darajah. Yang 3 perkara yang menyelamatkan, yang bahasiyatullahi ta'ala bisiri wal alainya, jadi takut sama Allah di waktu sir dan waktu alam. Maksud sir itu ada orang sudah sangat takut sama Allah. Dengan kita berdua adalah perempuan mau bisa mengerjakan maksiat. Ada orang itu Anda dapat ujiannya Allah. Kalau kita takut sama Allah dimanapun, maka kita akan selamat. Mau ke pasar takut sama Allah, jadi gak macam-macam terjadinya. Mau ada orang, mau ada orang kata begitu. Apa Nabi? Ittaqillaha haitsu kunta. Takwalah kepada Allah di mana pun kita berada. Mau di masjid, di luar masjid, mau di pasar, mau di kantor. Jadi kalau takut sama Allah, tidak serta manusia orang lain mengerjakan kebaikan di waktu ada orang lain, misalkan ada orang lain ya bisa terjerumus. Kalau takut sama Allah, jadi dimanapun kita ada, insya Allah. Jadi ini jangan lepas. Ittaqillah bisyri wal alani. Takutlah sama Allah dimanapun kita ada orang, nggak ada orang. Ada orang nih, kita bulan puasa dan yang tahu puasa itu orang lain yang tidak tahu, cuma kita berdua sama Allah. Diokan, nggak ada orang, ada air minum aja. Nah, padahal tahu. Kalau ada orang, jalan-jalan sama banget sih puasa. Padahal ada, ya bisa sepoyong aja. Bisa juga direkamkan. Itu yang pertama akan menyelamatkan kalau punya sifat kita takut sama Allah. Di sini diwakilnya terang atau terang bisa sendirian. Kalau misalkan kita di pedagang, gawani mengurangi timbangan, atau tahu. Ya. Yang kedua, waqtu bil faqri wal ghina. Ay tawassul bil ma'isati bi alam yujawu biha. Hatta walidu bidzalika. Yang kedua, yang akan membawa kebahagiaan yaitu orang tawassul. Waktu bebas dibuat wagina, jadi pertengahan kita waktu kaya atau miskin. Kalau kita udah jadi orang kaya, jangan sampai banyak duit gitu ya, langsung diikuti, boya-boya, ya harus tawassul. Kalau kita tidak punya pertengahan aja, yang terlalu yang saya dibolehkan oleh saya.
Ini boleh ada syarat, ada kenyataan, yang nggak boleh soal syarat. Jadi pertengahan tidak kehidupan. Yang kedua, yang keempat itu buat aku diri oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, ridho dengan adil, adil dengan jadi lagi wayar jadi hukuman di waktu amr di waktu masyarakat kita menghukumkan orang itu adil. Hanya kalau teman hari bulan tidak, hukumannya ini mah apa agak suka atau saking marahnya apa hukumannya dianya gede. Wa meningkat bersyukur sadidu. Al-Qur'an sadidu ala yu'ati ma'alaihi min haqqillah ta'ala wa haqqil khalq. Anak yang merusak, menjerumuskan itu ada tiga. Yang pertama yaitu pasukun syadidun. Sukun itu pelit banget, syadidun pelit banget itu. Jadi hak Allah gak bisa keluar. Hak orang lain dititipkan oleh Allah ke kita, jadi gak bisa keluar. Nah itu bukan pelitnya pelit banget. Nah, jadi punya kewajiban. Kalau kita udah haknya gitu, zakat mal misalnya, nggak bisa keluarkan orang lain. Nah itu pelit. Itu merusak atau silakan. Misalkan punya sifat syukur syadid. Syukur hadis yang lain, syukur qaribu minallah wa qaribu minal jannah wa qaribu minanas wa itu minana. Orang yang beres, gampang, suka sodako gampang banget. Qaribu minallah dekat sama Allah, wa qaribu minal jannah dekat. Wa itu minana jauh daripada kita. Kalau sebaliknya suku, baitu minallah, baitu minanas, baitu minal jannah, baitu qaribu minana. Orang kikir atau pelit saja ya. Pada maka jauh daripada Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, neraka. Ya bakal deketin orang pikir pelit. Nah, orang pelit juga gak mau, misalnya juga pelit. Padahal dia pelit, gak pelit tuh, padahal dia pelit. Nah, jadi sifat pelit itu gak suka, walaupun dia nah itu memberikan, merusak. Yang kedua adalah awal mutabatu, awal nafsu yang diikuti, itu merusak itu. Awal nafsu yang diikuti, apa yang dari orang nafsu diikuti. Ini begini kenapa dibeli pakai di rumah dibeli perempuan dan dia pakai gitu ya, bukan makrumnya dengan si kenapa dibeli gitu. Ya, jadi hawa nafsu yang itu mereka merusak. Yang ketiga wahida Tuhan menafsihi ayatu ilahi bi ayati kamali ma'ati siyati bi nikmatillahi ta'ala. Yang ketiga yang merusak itu
ijabul mar'i bi nafsihi, jadi merasa dirinya paling benar, merasa diri itu menangkatkan derajat. Coba itu kamu paham. Wajah dan orang yang lapar, nah, masih tahu saya bilang nasi rujak, nasi es campur, nasi korma, orang yang buka puasa, nah, insya Allah itu di akhirat derajat tinggi. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya. Wassalatu bil laili wa nasrnya. Yang ketiga mengangkat derajat tinggi di akhirat, yaitu al-salatu bil laili wa insanunya. Orang yang sholat di pada malam hari, wa insanunya, orang-orang pada tidur. Ayat yang tasawuf tahajud fi jawfil lail. Terusnya orang suka ibadah yang malam tahajud. Nah, orang pada ngorok ini putra kamar mandi langsung sholat Allah. Kalau suami istrinya gak tahu, kalau istrinya sholat suaminya gak tahu lagi, tidurnya nyak, gak usah ngomong sholat. Kamu kasih tahu di waktu yang lain, bukan kita sholat, misalkan pilih mananya istri atau suami, bangun sholat, betul itu dulu kita hajur Allah pada jam 3 subuh. Nah itu akan mengangkat derajat. Ya. Bila mana nasi itu, bila datinau ketika enak-enaknya tidur orang lain kita sholat. Ya Allah, bisa mudah-mudahan gitu ya. Kita diusahakan agar derajat kita tinggi tadi ya. Wah apa nah, tiga itu menjadi ibarat melebur dosa. Nah, itu harus kita tahu juga itu. Amal apa kaidati ada Tuhan antah dua khofiatan ka'ibah wuluduhi bisa baroti. Anak yang boleh berdosa ada tiga. Yang pertama ka'isbah wuluduhi bisa rosati, jadi menyampurkan wudhu di waktu dingin. Jamu sabarong lebih pagi masuk kuning. Air wudhu berarti sidatil darah, wudhu di waktu dingin, yaitu waktu malam, waktu pagi. Kalau kita wudhu, siapa yang wudhunya? Kumpul dulu, hitung dulu, terus buka 3 kali. Sampurlah sama sunah-sunahnya, tangannya 3 kali, walaupun merasa dingin. Nah, kalau kita kuat, itu akan merontok terus, basuh muka rontok, umur dosanya mulut rontok, berarti dosa tangan rontok semua. Alhamdulillah pulang habis umur hingga udah habis selesai menyampurkan wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menghapus dengan dosa itu wanaku adami ila jamaati. Ila sholati ma'a jamaati. Orang yang memindahkan kakinya atau mereka melangkahkan kakinya ila jamaati menuju jamaah. Ila sholati ke sholat ma'a jamaati serta berjamaah berangkat ke masjid. Habis malamnya tahajud, sering tahajud, wudhunya disempurnakan, jalan ke masjid.
Nah, satu langkah-langkahnya merobohkan dosa itu. Udah nyampe masjid udah habis dosanya. Amin ya. Amin. Ya Allah, apalagi itu dosanya yang jauh-jauh datang. Allah Akbar, satu langkah, satu langkah. Ini hadis nih. Ya, masalahnya jangan dekat-dekat ke masjid, jangan takut lebih utama. Tuh, lebih utama. Yang paling jauh siapa di sini nih? Wah, habis dosa apa yang mau? Dosanya habis mah. Karena membawa jamaah. Nah, yang ketiga yang melakukan dosa menghapus dosa, wantidul sholat ibadah sholat. Lijur sholatnya di masjid wa misluhu intidor kulifair. Nah, yang ketiga yang menghapus dosa itu menunggu sholat pada sholat. Nah, ya, kita mau sholat, nah, habis sholat, tapi nunggu waktu mau sholat lagi. Nah, kalau misalnya ada yang maghrib kita maghrib nggak usah pulang dulu, nggak bisa. Nah, jadi di masjid nunggu habis sholat maghrib menunggu sholat isya. Tak intidor itu menghapus dosa. Atau kita habis subuh nih, kan habis subuh itu ada sholat Isra, ada pulang dulu dan sabtu. Nah, itu betul. Nah, Allah katakan saja. Allah kata para wajib itu yang banyak orang itu coba ya Allah berapa puluh juta, kemarin 27 ya gitu ya. Lima yang orang lain yang bayar gitu ya. 27 juta kita nunggu aja gitu ya, dari subuh ke mana habis Israfnya ampun ya dosanya rontok Allah. Mudah-mudahan gitu. Bukan buat hanya kita, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah kita mudah-mudahan bagian pahala. Ya, dalam saya menyangkut itu berhubungan antara kita sama orang tua kita. Kita melakukan baik, maka orang tua itu kebahagiaan. Mudah-mudahan orang tua kita dan orang tua kita, anak cucu kita, mudah-mudahan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa pada saat. Mudah-mudahan puasa kita nih berapa hari, mudah-mudahan sampai kan dapat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa inna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun warhamna. Allahumma ij'alna min husni khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah wa sya'al aqibah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dolana anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa Rabbana di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
الله